untuk kita bisa punya kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, kita harus perbaharui cara berpikir yang baik. Tuhan mau kita untuk kalahkan, untuk bisa menangkan cara berpikir yang sempit menjadi cara berpikir yang luas. Tuhan mau untuk kita bisa taklukkan cara berpikir yang buruk dengan cara berpikir yang benar. Yang kedua, kita belajar bagaimana untuk menciptakan terobosan, memperbaharui cara berpikir kita tiap hari. Yang pertama, kita belajar untuk menciptakan terobosan, bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Yang kedua, memperbaharui cara berpikir kita. Karena dari pikiran akan lahir tindakan atau perbuatan. Dari perbuatan akan lahir habit atau kebiasaan. Makanya orang sebelum jatuh dalam dosa biasanya sudah ada gambaran di pikirannya. Orang kalau mau korupsi, sudah ada gambaran strategi bagaimana korupsi supaya gak ketahuan. Orang kalau mau mencuri, merampok, udah ada gambaran di pikiran. Orang kalau mau berzina, udah ada gambaran di pikiran. Dari pikiran dibuahi, maka menghasilkan tindakan. Dari tindakan yang dilakukan berulang-ulang akan jadi habit atau kebiasaan. Nah, untuk kita bisa punya kebiasaan yang baik, perbuatan yang baik, kita harus perbaharui cara berpikir yang baik. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Wow, Rasul Paulus sudah memberitahu untuk kita mengupgrade cara berpikir kita yang lama menjadi baru. Artinya Tuhan mau untuk kita beat cara berpikir yang gelap dengan cara berpikir yang terang. Tuhan mau kita untuk kalahkan, untuk bisa menangkan cara berpikir yang sempit menjadi cara berpikir yang luas. Tuhan mau untuk kita bisa taklukkan cara berpikir yang buruk dengan cara berpikir yang benar. Kenapa? Kalau kita bisa punya cara berpikir yang benar, tindakan kita benar, habit kita benar. Kalau kita punya cara berpikir yang terang, maka tindakan kita terang, habit kita terang. Sebaliknya, kalau cara berpikir kita gelap, kotor, tindakan kita kotor, maka habit dan kebiasaan kita kotor. Semua itu tidak bisa terjadi kalau kita nggak pernah kasih makan. Kalau kita nggak pernah perbaharui cara berpikir kita dan roh kita. Nah, tubuh dikasih makan dengan nasi, lauk pauk, pas sehat 5 sempurna, dengan gym. Jiwa dikasih makan dengan diberi pengetahuan. Dengan kita diberi pengetahuan, maka sudut pandang kita jadi punya angle yang luas, yang beda, yang lebar, nggak sempit seperti katak dalam tempurung. Itu sebabnya rendah hatilah untuk kita minta nasihat orang lain supaya cara berpikir kita jadi lebih luas, nggak kaku. Amsal 12 ayat 15, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia menjadi bijak. Jadi orang kalau menurut pandangan sendiri itu udah benar, tapi kalau kita dengerin nasihat orang, maka kita jadi bijak. Sebelumnya kita gak bijak, tapi gara-gara kita dengar nasihat orang, jadi bijak, jadi benar. Saya teringat waktu masuk masa COVID, di mana biasanya kami dalam pelayanan menjual merchandise. Karena merchandise yang kami pakai ini, yang biasanya kami informasikan tujuannya untuk menolong pendidikan dan makanan bergizi buat anak-anak di pelosok pedalaman Indonesia. Banyak orang berkata, ini gimana sih? Kok pelayanan jual-jual barang? At least kami ini gak menyusahkan orang lain. Perlu diketahui bahwa dana yang masuk di yayasan kadang naik turun. Untuk menggaji guru-guru udah pasti. Untuk memkasih makan anak-anak udah pasti. Sedangkan dana yang naik turun, yang masuk tuh naik turun. Mau gak mau, kita harus berupaya. Puji Tuhan, Tuhan berikan pada kita bahwa salah satu pergerakan untuk menolong anak-anak pedalaman yaitu dengan menjual merchandise. Dan ketika masa COVID ini masuk di Indonesia, kita nggak bisa lagi jualan di gereja ataupun di persekutuan di onsite. Akhirnya kita coba jual secara online. Karena kami nggak punya pengalaman jual online. Akhirnya kita berdarah-darah. Nggak berhasil. Karena belasan tahun kami biasa jual di onsite, nggak pernah jual online. Akhirnya yang kami lakukan adalah saya coba doa tanya Tuhan, dan Tuhan tunjukkan satu orang. Cobalah kamu minta tolong sama orang ini. Memang orang ini sudah bidangnya di e-commerce. Saya telepon dia,
Dan kemudian saya minta bantuan dan dia bimbing kita, dia coaching kita, dia kemudian kasih tuntun kita. Dan akhirnya puji Tuhan, dia bisa bantu kita untuk masukin di, bukan cuma secara online di kantor kita, tapi kita bisa masuk di e-commerce sehingga jangkauan lebih luas. Dan sekarang ini kami bisa terus tetap menyalurkan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu support dan mendukung. Dan itu semua tidak bisa terjadi kalau kita cuma hanya berdasarkan pengalaman diri sendiri. Kita harus tanya orang. Makanya kalau kita beli barang yang baru, biasanya kita harus lihat previewnya. Kita lihat, cek di YouTube barang tersebut, handphone tersebut, apakah previewnya cukup bagus dibandingkan dengan handphone yang lain. Dengan kita lihat preview, minta nasihat orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah cek, udah research, maka membuat kita tajam, memutuskan sehingga kita tidak salah mengambil sebuah keputusan untuk membeli barang yang harganya mungkin tidak rendah atau tidak murah. Berikutnya, untuk roh dikasih makan, kita perlu meditasi firman, merenung firman, agar sudut pandang kita sama dengan sudut pandang Tuhan. Karena pikiran kita beda sama pikiran Tuhan, rencana kita berbeda sama rencana Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu upgrade diri kita, yaitu dengan merenung firman. Nah, meditasi firman itu menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, roh kita dengan roh Tuhan. Nah, untuk kasih makan roh, menyamakan pikiran kita, yang kita perlu lakukan adalah meditasi dengan cara yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan berulang-ulang sampai iman bangkit. Kalau iman belum bangkit, yang kita lakukan dengerin terus. Karena dari pendengaran akan firman Tuhan timbul iman. Saya bersyukur dengan Bapak Ibu yang rutin dan rajin, konsisten untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah Sabtu Minggu dan juga di daily devotion setiap hari. Karena ini bukan buang waktu, tapi ini sedang membangun iman kita bertumbuh. Iman yang mendatangkan mujizat, iman yang mendatangkan terobosan. Yang kedua, salah satu cara untuk meditasi firman Tuhan yaitu dengan membaca firman berulang-ulang. Sampai telinga mendengar, masuk dalam hati. Itu sebabnya kalau kita baca firman Tuhan, jangan cuman baca dalam hati, tapi bersuara. Karena waktu bersuara, telinga dengar, kemudian masuk dalam hati, iman bangkit. Makanya orang yang membaca bersuara itu gak mudah ngantuk. Orang yang membaca bersuara itu lebih kuat mengingat. Kalau saya pergi ke Israel, saya perhatikan di tembok ratapan, orang-orang Yahudi itu kalau baca Taurat, dia ucapkan, dia coba peragakan, sehingga akhirnya bisa meresap. Dan ini yang membuat mereka akhirnya mengingat firman Tuhan begitu dalam.